Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program Kabar Baik. Kiranya Tuhan akan terus menyatakan kasih-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita boleh menikmati kebaikan Tuhan yang sungguh dahsyat ini dan kita boleh bersuka cita. Sekalipun pada saat ini kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang belum banyak mengalami perubahan. Kita masih tetap berada di dalam masa pandemi COVID-19. Namun demikian, semuanya ini tidak akan menghalangi sukacita kita, kerinduan kita, keinginan kita, gejolak hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk kita beribadah, menyembah kepada Tuhan. Dan untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Kita harus mengucap syukur. Terima kasih kepada Tuhan dalam segala hal. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin berbicara pada saat ini mengenai situasi dan kondisi pada hari-hari terakhir ini. Kalau kita melihat situasi dan kondisi pada saat ini, terkadang kita merasa miris, terkadang kita merasa takut, terkadang kita merasa bahwa kesudahan segala sesuatu ini sudah sangat dekat. Kalau bicara mengenai kesudahan segala sesuatu, mulai dari zaman rasul-rasul, mulai dari zaman gereja mula-mula, bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa mereka akan segera datang. Gereja akan terus menantikan itu. Sampai pada saat ini, gereja kita semuanya juga tetap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan itu dikatakan bahwa itu segera akan datang. Tetapi kenyataannya sampai sekarang Tuhan Yesus juga belum datang. Ada orang yang bertanya-tanya, kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Kalau saya boleh menggunakan satu gambaran Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sedang membaca satu seri buku yang menarik. Dan buku itu mungkin terdiri dari 3 buku. Bapak Ibu sudah membaca buku yang pertama, diselesaikan dengan baik. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan yang kedua, diselesaikan dengan baik. Kemudian masih ada 1 buku, maka buku yang ketiga ini disebut dengan buku yang terakhir. Buku terakhir itu mungkin ada 1000 halaman. Dan Bapak Ibu mungkin sudah membaca sampai 25 halaman. Berarti masih ada 975 halaman. Itu kalau Bapak Ibu membaca sampai 25 halaman. Kalau Bapak Ibu sudah membaca sampai 900 halaman, berarti masih ada tinggal tersisa 100 halaman lagi. Saya menggunakan gambaran ini supaya ini saya bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu. Memang pada saat ini kita sedang berada dalam zaman yang akhir. Nah, untuk mengakhiri zaman ini, yang tahu hanya Bapa di surga saja. Yang penting kita tetap menjalani kehidupan ini dengan baik dan kita terus mencari Tuhan, kita bersekutu bersama dengan Tuhan, kita berada di dalam hadirat Tuhan, kita menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, kita menjalankan perintah agung Tuhan Yesus. Kita tetap menjalankan bagian kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya ingin berbicara mengenai 3 hal dalam hal ini. Mengenai tanda-tanda kesudahan zaman. Yang pertama kita akan melihat Tuhan Yesus menyampaikan itu di dalam Matius pasal 25 mengenai tanda-tanda zaman. Secara fisik, secara keadaan bumi ini memang sekarang orang mengatakan bahwa bumi ini sudah tua. Tuanya seperti apa? Kita sekarang boleh melihat perubahan yang sangat drastis sekali. Para ilmuwan mengatakan bahwa atmosfer bumi ini lapisan ozonnya semakin tipis. Kalau kita melihat sekarang bagaimana dulu yang ada hutan di sekitar kita sekarang sudah tidak ada lagi.
Dulu waktu Bapak Ibu mungkin masih remaja, pemuda, bisa melihat beraneka ragam binatang, burung, begitu banyak. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau itu terus terjadi, maka 1 abad kemudian generasi di bawah kita mungkin sudah semakin berkurang untuk dia bisa melihat beraneka ragam binatang itu. Semuanya semakin berkurang. Dan firman Tuhan mengatakan gempa bumi akan semakin meningkat. Intensitasnya semakin meningkat. Terjadi gempa bumi. Terjadi letusan gunung yang semakin meningkat. Terjadi banjir, tanah longsor. Dan kita melihat itu sebagai tanda-tanda zaman. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga akan melihat tanda-tanda yang kedua, di mana kita akan melihat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanda-tanda di mana dari manusia sendiri terjadi dekadensi, perubahan-perubahan sikap dan sebagainya. Maka muncul isu-isu yang pada akhirnya membuat kita sulit untuk menentukan itu benar atau salah. Ada isu aborsi yang sampai sekarang terus menjadi perdebatan, tidak pernah ada akhirnya. Isu kawin cerai yang tidak ada habisnya dan itu semakin meningkat jumlahnya. Menarik untuk kita cermati. Di Indonesia sendiri salah satu provinsi yang ada di Jawa ini. Minggu yang lalu saya mendengar berita, melihat berita itu. Dalam sehari itu ada 1.700 sehari. Ada 1.700 orang yang mengajukan gugatan cerai. Dan itu antriannya memanjang sampai mengular, sampai di jalan-jalan. Sampai mereka duduk-duduk di trotoar untuk mengajukan gugatan cerai. Kemudian isu mengenai LGBT. Di mana beberapa negara sudah mulai melegalkan mengenai pernikahan yang sejenis. Dan itu menarik untuk kita sikapi, menarik untuk kita pelajari. Isu perang yang tidak pernah berakhir. Isu hukuman mati. Dan masih ada banyak isu-isu yang kita lihat di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, namun demikian ada satu tanda yang sangat menarik untuk kita pahami, untuk kita lihat bersama, yaitu tanda di dalam gereja sendiri. Tanda kedatangan Tuhan melalui kondisi gereja yang kita harus tahu bersama. Dan itu pernah disampaikan melalui Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita akan melihat saat ini bagaimana kondisi gereja untuk menjelang kedatangan Tuhan ini. Saya akan bacakan kepada kita semuanya sehingga kita boleh memahami dan kita akan ini sebagai awasan buat kita untuk kita mengerti bagaimana kondisi gereja di akhir zaman ini. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Demikian 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi.
tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan firman Tuhan yang diberikan kepada kita semuanya untuk kita sikapi, dan itu menjadi awasan buat kita semuanya. Karena firman Tuhan tadi dikatakan jauhilah mereka itu. Karena mereka itu seumpama zamannya Musa, ada dua tokoh yang terkenal, yaitu Yanes dan Yambres. Bagaimana mereka terus menentang Musa, terus menentang firman Tuhan. Dan pada akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan tadi ada 20 sifat, 20 sifat yang akan terjadi di dalam gereja yang tidak baik, yang harus kita hindari, yang harus kita sikapi. Yang pertama itu manusia akan mencintai uang dan dirinya sendiri. Mencintai uang dan dirinya sendiri. Kalau sudah bicara seperti itu, manusia itu akan semakin sombong. Apalagi mereka mencintai dirinya sendiri dan mencintai uang, dan uang itu semakin banyak di dalam dirinya. Dan mereka semakin cinta uang, semakin cinta itu, dan akhirnya timbul kesombongan di dalam diri manusia. Mereka akan menjadi angkuh dan suka membanggakan diri. Dan dilanjutkan dalam terjemahan yang lainnya itu, mereka suka mengejek Tuhan. Mereka akan melawan orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Mereka akan menjadi keras hati dan tidak pernah mau mengalah dengan orang lain. Mereka akan terus-menerus berdusta dan membuat keonaran. Dan mereka akan semakin menuruti hawa nafsu, maka akan disebut sebagai orang yang melakukan kebejatan moral. Mereka akan menjadi pribadi yang kasar dan kejam. Dan mereka akan mulai memandang sebelah mata terhadap orang-orang yang berbuat baik dan beribadah kepada Tuhan. Mereka akan memandang sinis, mereka akan memandang, lu melakukan apa? Saudara, kita harus waspada hal ini. Mereka akan mengkhianati teman-teman mereka, dan mereka akan menjadi pemarah. Dan mereka akan lebih senang berfoya-foya daripada beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman Tuhan menjadi awasan buat kita semuanya. Ini penting untuk kita cermati. Karena itu akan terus meningkat. Karena tadi dijelaskan juga, mereka akan terus mencari pengajar-pengajar yang baru. Mereka terus mencari pengajaran-pengajaran yang baru. Tetapi pada dasarnya mereka tidak mau diajar. Mereka hanya ingin mendengarkan sesuatu yang baru. Dan itu memuaskan telinganya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini akan menjadi warning, ini akan menjadi peringatan buat kita semuanya.
Karena ini akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan mari kita akan membangun diri kita di atas kebenaran firman Tuhan. Kita akan mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita akan hidup dilingkupi oleh kasih Tuhan. Dan kalau kita berhasil diberkati oleh Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk meninggikan keakuan kita, membangun kesombongan kita. Tetapi kita semakin memuliakan nama Tuhan. Dan kita semakin mencintai Tuhan. Kita semakin mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Kita semakin bertekun dalam membangun ibadah. Dan kita akan mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Kita akan mencari Tuhan. Baik itu melalui doa-doa kita, melalui ibadah kita. Dan itu menjadi kerinduan kita, itu menjadi gaya hidup kita. Sehingga kita terhindar dari hal-hal yang jahat itu. Ini Tuhan akan memberkati kita semuanya. Dan kita akan menjadi manusia kepunyaan Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.